Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita pada bahasa kita ya. Sekarang saatnya untuk kajian kita adalah belajar kitab besar, kitab tasrif yang kita masih berada di masih domir ya? Masih domir ya? Atau mahir domir yang berapa sekarang? Oh, fi'il berarti bukan yang ketiga. Baik. Ya. Kalau misalnya ini ya bisa ngikutin tidak? Tidak. Masih menyesuaikan belum. Karena kan kemarin tinggal makanya apakah nyambung atau tidak pembahasan? Agak kurang. Kalau yang minum langsung tangannya. Mungkin Ya. ada kayak privat kan jatuhnya itu Ya. dikit orangnya Ya. ya. Ngomong orang ini dikit aja kalau Ya, misalnya dengan tidak belum pahami atau memang belum tidak paham terkait dengan permasalahan automain ini yang mana dia adalah merupakan pelajaran pertama dalam kita bersih. Yang pertama adalah automain. Kita harus menyelesaikan menanamkan pembahasan domir ini. Dimana domir ada enam bentuk ya, ada 6 macam. Yang pertama yang sudah kita pelajari bersama yaitu domir rafa munfasil. Domir rafa munfasil. Rafanya ada 14. Di mana 14 itu terbagi menjadi 3 bagian, 3 pengelompokan. Yang pertama bagian atau pengelompokan yang yang goib, orang ketiga. Ya, bagian yang ketiga atau orang ketiga. Yang kedua orang kedua, itu mukhatab. Baru yang terakhir yang bagian bawah itu yang mutakallim, yang berbicara, orang pertama. Itu yang rofa. Itu adalah komunikasi. Lafaznya ada berapa? 14. 6 goib, 6 mukhatab, 2 mutakallim. Kayak gitu. Sudah hafal itu sudah? Orang ketiga, orang kedua. Iya, orang ketiga, orang kedua dan orang pertama. Sudah hafal belum? Belum. Yang mana sudah hafal? cuma ada dua Bohong. Nama-namanya sudah? Bohong sudah nama-namanya. kayak gua Dinamakan domir rafa munfasil. Dinamakan domir mufrad muzakkar ghaib. Sudah ada apa ya? Itu domir yang pertama. Lafaznya ada 14. Nah, itu yang pertama, yaitu domir rafa munfasil, huwa huma hum sampai akhir. Sudah selesai. Ya, seluruh pembahasan sudah kita selesaikan. Ya, dari sisi lafaz, kemudian nama-nama dan makna-maknanya sudah selesai dibahas. Ya, tinggal kewajiban itu adalah menghafalkan seluruh yang harus dihafal dari 3 sisi penghafalannya. Yang mana itu kemarin sudah disuruh untuk menghafal. Ya, seperti itu. Sekarang yang kemudian yang kedua, domir nasab munfasil. Ya, domir nasab. Kata di domir rafa sekarang itu nasab. Apa itu domir kata ganti? Nasab istilah dalam ilmu nahwu, yaitu istilah bagi objek. Maksudnya istilah bagi objek. Setiap kata yang dikenakan dikenakan pekerjaan maka dia disebut objek. Ya, maka domir itulah domir objek, yaitu iyyahu, iyyahuma, iyyahum. Kalau rafa dia sebagai pelaku. Ya, sebagai pelaku. Kalau pada jumlah fi'liyah. Atau kemarin hadir yang ketika domir rafa mutasil dan bil madhi bil mudhari sudah dibahas. Ya. Lalu yang kemarin yang domir rafa mutasil, domir rafa mutasil paham tidak?
Domir rofa munfasil yang hari ini kita pelajari. Jadi yang pertama sudah, yang kedua sudah. Ya, yang pertama domir rofa munfasil. Domir rofa yang terpisah. Artinya dia berdiri sendiri, tidak bersambung dengan kata yang lain. Ya, tidak berhubung dengan kata apapun. Itu ia munfasil. Yang kedua, yang apa namanya? Yang ketiga ya, artinya domir secara umum dia ada dua, ada munfasil, ada muttasil. Yang munfasil ada dua macam, yang muttasil ada berapa? 4. Muttasil ada 4. Mati Allah sama. Enggak, domir rofa muttasil, domir muttasil secara umum itu ada 4. Ya, ada 4. Pertama muttasil dengan fiil. Muttasil dengan fiil ada 2. Ada yang sebagai fa'il, ada yang sebagai maf'ul bih. Yang kedua muttasil bersambung. Muttasil dengan isim, itu domir yang kelima. Ya, yang ketiga muttasil dengan huruf, itu domir yang keenam. Itu semuanya muttasil. Muttasil artinya bersambung. Muttasil artinya bersambung. Ya. Jadi secara umum kesimpulannya bahwa domir itu sebetulnya ada 2. Ada munfasil, ada muttasil. Munfasil 2. Ada yang rofa, ada yang nasab. Itu yang munfasil. Yang muttasil 4. Muttasil 4. Yang bersambung itu 4. Bersambung dengan fi'il, dan bersambung itu ada 2. Yang sekarang kita sedang bicarakan. Muttasil dengan fi'il sebagai fa'il, sebagai pelaku. Ya, yang rofa yang bersambung dengan fi'il dan dia sebagai pelaku ada 4. Ya, Boleh dicatat nggak? Dicatat. Secara umum. Ustaz, ila akhirnya gimana di sini? Ila akhirnya kayak gini.
jelaskannya. Yang bawah sebagai fa'il itu sebagai apa tadi? Maf'ul bih. Maf'ul bih, Maf'ul bih apa? objek. Oke. Iya. Nanti kita akan masuk ke dhamir yang keempat. Jadi kita masuk ke dhamir yang keempat itu kita akan menemukan dhamir yang muttasil dengan fi'il dan sebagai maf'ul bih. Iya. Jarnya mana ya? Minnya huruf jar. Yang nomor 2 yang isim. Yang isim. Itu apa gitu? Dari lafaz baitu, punya itu dhamir. Ya, Baitu punya yang dhamir ini. Asalnya baitu. Jarnya? Hah? Jarnya yang Dia kan idhofah. Idhofah itu kan majrur. Punya itu dhamir jar. Dhamir majrur. Yang nanti kita akan bahas. itu bukan kasar Ustaz. Ya. Ya kan mabni, isim itu kan mabni. Oh, jadi Tidak bisa berubah. Kan? Ya, ini sebetulnya di buku ada ini kita bikin badan. Ya, ini tasjir dalam masalah ini tasjir. Seluruh ilmu bisa kayak gitu kan. Seluruh ilmu misalnya fikih atau usul fikih bisa dibuat seperti itu. Cuma menjadi menampung. Bisa dibuat seperti badan. Tasjir dalam masalah pencabangan. Dibuat seperti pohon ya pencabangan. Gitu. Ya, bahwasanya ya kita masih mempelajari membahas tentang al-dhamair, yaitu kata-kata ganti, seluruh kata ganti dalam bahasa Arab. Ya. Kita mulai. Ya, bahwasanya dhamir ada 6. Yang 6 ini pada hakikatnya dia ada 2, terbagi menjadi 2 yang besar. Dari yang 6 ini, ya, 2 kesimpulan. Yang pertama dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Artinya dalam penggunaannya dia berdiri sendiri, tidak bersama dengan apapun juga. Itu dhamir munfasil. Dhamir munfasil dalam bahasa Arab hanya ada 2 bentuk saja. Ada yang rafa, ada yang nasab. Ya, istilah rafa nasab itu nanti ketika sudah kita belajar ilmu nahwu nanti akan terungkap. Dia terjelaskan apa itu rafa, apa itu nasab, akan terungkap, tersingkap. Ya, karena kan khusus sorok, ya, seperti itu. Jadi kita ingin mengetahui saja bentuk-bentuk dhamir dalam bahasa Arab, gitu ya. Tujuannya itu saja. Jadi kita ingin mengetahui ya bentuk-bentuk dhamir dalam bahasa Arab yang ada 6 macam itu. Maksudnya dhamir itu ada 6 macam. Yang pertama dhamir munfasil. Dan munfasil ada 2. Ya, ada munfasil yang rafa, yang kedua ada munfasil yang nasab. Munfasil yang rafa yang tadi, yang itu menjadi asas bagi dhamir-dhamir yang lain. Ya, menjadi asas. Artinya apa? Sebelum kita mengetahui dhamir yang kita tahu itu dulu. Karena itu dia asasnya, dasarnya. Ya, yang dari situ nanti bergerak atau bercabang kepada dhamir-dhamir yang lain yang bersambung dengan berbagai kata dalam bahasa Arab. Karena kata kan ada 3 ya. Kata dalam bahasa ada 3, ada isim, ada fi'il, ada harf. Dan dhamir ini masuk ke dalam bagian isim. Namanya isim dhamir. Kata ganti. Ya, kayak gitu. Jelas? Mafhum? Ya. Kemudian yang kedua, yang pertama sudah ya. Rafa munfasil dan nasab munfasil. Yang kedua, dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung, muttasilnya bersambung, berhubung. Ya. Dhamir muttasil terbagi jadi berapa? 3. Ya. Bersambung dengan fi'il, bersambung dengan isim, bersambung dengan harf. Jelas di sini? Muttasil ada 3. Bersambung, bersambung dengan isim. Ini dia. Kemudian bersambung dengan isim fi'il ya. Bersambung dengan fi'il, isim. Ini dia. Bersambung dengan Kemudian selanjutnya yang bersambung dengan fi'il itu ada 2. Ada yang sebagai fa'il dan yang sebagai fa'il ada 4. Demikian juga ada yang sebagai maf'ul bih juga ada 4. Berarti nanti dia 4 nih. Berarti 8. Jadi sangat banyak sekali. Ya, percabangannya di sini ini karena nggak muat sebenarnya ada lagi di sini. 4 lagi. Ya.
Kemudian ini juga sama 4 juga. 4 lagi. Berdasarkan feeling tuh Ustaz. Iya, karena kan fi'il ada 4. Berarti ini yang pertama madhi. Contohnya fa'ala. Yang kedua mudhari. Ya, contohnya yaf'ilu. Kayak itu ya. Yang ketiga amar. Amar itu fi'il, maksudnya ini fi'il ya. Yang contohnya if'il. If'il ya. Yang terakhir nahi. Yang keempat nahi. Nahi maksudnya kata kerja larangan. Ya. Contohnya la taf'il. La taf'il. Nah, gitu. Jelas? Oke. Nanti ini kita bahas. Dan kita baru sini nih. Kita nanti akan ke sini. Iya, ini sudah. Ini sudah. Dan kita akan ini setelah hari ini. Setelah ini. Jelas? Nah, kemudian yang sebagai maf'ul bih juga ada 4. Ada yang pertama dengan fi'il madhi juga, dengan madhi. Contohnya nasorohu. Ya. Nah, ini dia nama domirnya. Dia telah menolongnya. Ini yang domir ia sebagai maf'ul bih, sebagai penderita. Ya. Yang kedua, artinya apa? dia seorang laki-laki telah menolongnya. Telah menolong. Ia telah menolongnya. Ini yang dimaksud domir mutasir dengan apa namanya firman sebagai maf'ul bih. Ini sebagai objek. Domir langsung mutasir disebutnya. Nanti akan ada pelajaran. Yang kedua dengan mudhari. Contohnya yansuruhu. Yansuruhu. Dia seorang laki sedang atau akan menolongnya. Yang ketiga dengan amr. Contohnya unsurhu. Unsur adalah dia dalam kau menolongnya. Yang keempat nahyi. Nahyi contohnya la tansuruhu. La tansuruhu. Jangan engkau sama kaki menolong. Ini ada masing-masing ada pasif-pasifnya lagi. Sangat banyak sekali. Nah, itu dia. Ya, ini yang kedua, yang kedua dan ketiga. Ya, yaitu apa maksudnya? Domir mutasir dengan fi'il. Ada 2, ada yang sebagai fa'il dan sebagai maf'ul bih. Jelas? Nah, ini jelas. Jadi dia bercabang jadi 4 lagi. Kayak gitu. Baru yang kedua yang bersama dengan isim. Ya, yaitu dengan istilah domir jar bil idhofah istilahnya. Dengan istilah domir jar bil itu istilahnya penamaannya itu. Domir jar bil idhofah. Contohnya baituhu, rumahnya seorang laki-laki. Asalnya baitun tambah huwa. Baitun tambah huwa, maka jadi baituhu. Rumahnya dia. Nanti kasih sama baituhu, baituhuma, baituhum sampai akhir. Sama. Jadi disebut domir jar bil idhofah. Domir yang bersama dengan isim. Ini isimnya bait. Ini domirnya. Ya, yang terakhir yang mutasir dengan huruf. Ya. Yang dengan istilah domir jar bil harf. Contohnya minhu. Minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, min. Dan artinya darinya. Darinya laki-laki. Dan huruf jar sangat banyak sekali. Baitu artinya apa kan? Yang mana? Baitu artinya apa? Baitu rumahnya laki-laki, rumahnya seorang laki. Rumahnya dia yaitu laki-laki. Kalau perempuan Minha. Apa baituha? Baituha. Baituka rumah engkau. Baituki rumah engkau perempuan. Baitu rumah mereka ini. Sudah tidak? Nah, selesai. 4 domir itu antum harus paham. Yang oleh itu tamat gak enak. Ya. Yang ketiga, itu hanya apa ini kan namanya ini apa namanya bagannya. Bagan ngerti polanya, Polanya. Polanya.
Sekarang kita masuk kepada domir yang selanjutnya, domir rofa mutasil yang ketiga. Domir rofa mutasil yang ketiga yaitu domir rofa mutasil dengan fi'il amr. Kayak gitu ya. Sekarang baca lagi. Domir rofa mutasil fi'il Dengan fi'il amr. Ya, domir rofa mutasil bil amri. Domir rofa mutasil bi fi'il dengan fi'il amri. Ya, dengan fi'il amr. yaitu If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ina, if'ilna. Nah, terus penerangan if'il artinya hendaklah engkau seorang laki-laki berbuat di dalamnya ada domir anta. Ya. If'ila artinya hendaklah kamu dua orang laki-laki berbuat. Alif itu domir dengan makna antuma. If'ilu artinya hendaklah kamu laki-laki berbuat. Waw itu domir dengan makna antum. Ya cukup, lihat. Ini artinya jika engkau seorang perempuan berbuat Ya itu maksudnya huruf ya itu yaitu domir dengan makna antum. ya. If'ila artinya hendaklah kamu dua orang perempuan berbuat. Alif itu domir dengan makna antuma. If'ilna artinya hendaklah kamu perempuan berbuat. Nun itu domir dengan makna antuna. Ya cukup. Sekarang Mas Adi, timbangan fi'il amr di dalam bahasa Arab ada 19 juga sebagaimana madhi dan mudhari. Lantaran fi'il amr diambil dari mudhari. yaitu if'il, uf'ul, if'al, af'il, fa'il, fa'il, tafa'al, ifta'il, infa'il, if'ala, istaf'il, if'awil, if'ala, fa'lil, tafa'lal, If'alillah. Ya. Terus gantian dan sebagaimana sebagian daripada contohnya ialah idrib ushruf iftah akrim saddiq qatil ta'allam tadarab ijtami' in kasir ihmarra istaghfir ijlawir ihdawdir isfarra dahrij tazalzal jim itma'inna. ya. Terus if'ala atau ihmarra dan if'ala atau isfarra itu amarnya sama rupa dengan madhinya. Ya. Terus terakhir sama tiap-tiap satu daripada amr itu daripada fi'il amr itu bertasrif
6 berhasil 6 dan mempunyai domir seperti yang tersebut di atas tadi. Ya, sekarang menjelaskan. Kalau sudah dibaca, sekarang menjelaskan. Apa sudah jelas? Belum ya. Maksudnya domir yang ketiga, ya, pada pembagian domir ketiga kita sudah bicara domir ketiga, ya, dan dia akan terbagi jadi 3. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembagian yang ketiga, yaitu domir mutasil dengan fi'il amr. Ya, itu sekarang berada pada pembahasan domir yang ketiga, ya, yaitu domir rafa muttasil. Kan yang pertama domir rafa munfasil, yang kedua domir nasab munfasil, sekarang domir rafa muttasil. Domir rafa muttasil ada 4 dan kita sedang berada pada domir rafa muttasil yang ketiga, yaitu domir rafa muttasil dengan fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Kalau kata kerja perintah berarti dia berasal dari kata kerja yang dimana seorang itu berbicara kepada seseorang, berarti yang mukhatab. Ya, karena kalau kita melakukan suatu perintah, maka ada orang yang sedang kita berbicara. Ya, maka ini berlaku pada fi'il yang mukhatab saja. Tidak goib dan tidak tidak goib tidak mutakalim. Tidak goib tidak mutakalim. Tapi yang kedua, ya, sudah. Kan ada 3 ya. Ini goib, ini mukhatab, ini mutakalim. Ya, ini goib, ini mukhatab, ya, ini mutakalim. Ya. Nah, kita di film ini ada di sini. Orang yang kedua. Sudah, bukan di sini, bukan di sini. Karena kan namanya kita memerintah, misalnya uktub, tulislah, berarti ada yang sering saja bicara. Uktub, idrib, pukulah, dalam memukul, berarti ada yang sering bicara. Maka fil amr ini cara membuatnya terambil dari fil mudhari yang mukhatab. Terambil dari fil mudhari yang bentuk mukhatab. Itu nanti akan dijelaskan cara membuatnya. Ya, seperti itu. Dan lafaznya ada 6. Karena apa? Karena mudhari kan ada 6. Ya. Yang mukhatab kan ada 6. Ya. 3 mudzakkar, 3 muannas kan mukhatab ya. 3 mudzakkar, 3 muannas. Maka fi'il amr ada 6. Ya, lafaznya ada 6. 3 mudzakkar dan 3 muannas. If'il, hendaklah engkau berbuat, hendaklah engkau laki-laki. Ya, di dalam if'il berarti kita tulis dulu ya. Ini udah belum? Sudah. Baik. Kalau nyebutnya banyak orang ya boleh. If'ilu, kalau laki-laki, kalau perempuan if'ilna. Domir rafa muttasil bil amri. Domir yang domir rafa yang bersama dengan fi'il amr. Dengan fi'il amr. Lafaznya ada 6. If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, Ini dulu artinya hendaklah kamu kan, bukan Iya. kalian ya. Ya kan bahasa kita aja. Hah? Bahasa kita. Kamu atau kalian. Kamu kan satu orang. Ya harus itu harusnya kalian ya. Harusnya kalian. Nah, if'ilna ya. Ini mudzakkar. Ya, ini muannas. Berarti bila itu untuk yang berdua ya Ustaz? Ya. Mudzakkar berdua. Ya. Ini akan dasarnya. If'il, hendaklah engkau seorang laki berbuat. Ya, di dalam if'il mengandung domir anta.
Maka anta itulah yang disebut dengan dhamir rafa muttasil. Antanya ini. Ya, hendaklah engkau berbuat. Ya, if'il, hendaklah engkau berbuat. Jelas? Kemudian if'ila, ya, if'ila. Alifnya ini dhamir yang maknanya antuma. Dhamir yang maknanya antuma. Alifnya. Jelas? Makanya hendaklah engkau berdua, hendaklah kamu berdua, laki-laki ya, berbuat. If'ila. Kemudian if'ilu. Ya. Nah, di sini mengandung dhamir apa? Antum. Ya, maka hendaklah kalian berbuat. Jelas? Inilah yang sering dimaksud dengan dhamir rafa muttasil bil amr ini ya. Anta, antuma, antum. Kemudian if'ili. If'ili. Ya, hendaknya yaknya ini dhamir yang maknanya anti. Maka diartikan ya, hendaklah engkau seorang perempuan berbuat. Ya, if'ila ini sama dengan yang atas, yaitu dhamir yang maknanya antuma. Antuma. Ya, maka diartikan hendaklah engkau berbuat, perempuan berbuat. Karena sama ya. Laki perempuan sama. Baru if'ilna. Nah, nunnya ini dhamir yang mananya apa? Antunna. Ya, maka diartikan adalah kalian banyak perempuan berbuat. Selesai. Ya, maka anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna disebut dhamir rafa muttasil dengan amr. Dhamir yang bersambung dengan fil amr. Dan dia sebagai pelakunya. Sebagai pelakunya. Ya, yang kita berada di mana ya? Di sini nih dia. Ini dia. If'il. Fil amr, ya. Itu kenapa if'il? Kenapa enggak if'ala? Hah? Kalau fa'ala kan dia fa'ala alifnya. Kalau kenapa dia? Kan dia dari fi'il mudhari'nya. Ya maksudnya kenapa dia sukun gitu? Yang mana? Sukun. Itu if'ilnya kenapa enggak fathah? Fa-nya. Lamnya. Lamnya, nanti akan saya jelaskan. Ya, ini sampai sini paham? Paham ya? Nah, sekarang kita akan pelajari cara membuat fi'il amr. Ya, cara membuat fi'il amr. Nanti yang dikatakan sama Mas Tohir akan terjawab, tersingkat dari yang sudah ditanya kemudian akan terjawab di kaidah membuat ini, membuat fi'il amr. Kalau cara membuat fi'il mudhari kan gampang, tinggal menambahkan huruf mudhari'ah. Cara membuat fi'il mudhari dari fa'ala jadi yaf'ilu. Ya, tambah huruf ya. Itu huruf mudhari, huruf ya, huruf mudhari ada 4, ya, ta, hamzah dan nun. Nah, sekarang bagaimana cara membuat fi'il amr? Cara membentuk ya. Cara membentuk fi'il amr atau cara membuat fi'il amr. Ini ada 4 langkah. Ada 4 langkah. Ini wajib dihafal. Ya. Ini nanti sebenarnya juga ada, nanti ini yang cepatkan. Nanti juga ada sebetulnya. Ya, tapi untuk supaya nyambung ke sini, ya supaya paham juga langsung ngerti hal sini, maka dilihat ditinjau dari sisi pembentukannya, pembuatannya. Maka bisa tadi karena tadi sudah memperkenalkan. Ya, langkah pertama terambil dari fi'il mudhari yang mukhathab. Ya, terambil. Ya, kita mengambil dulu dari fi'il mudhari, dari fi'il mudhari yang mukhathab. Yang kedua ya. Terus tidak? Kalau mukhathab berarti akan huruf ta.
ya, yaitu ya, sini nanti ya. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna. Iya. Baik. Baik. Kemudian taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Ya, terus taf'ilu. Nanti ada yang taf'ulu, ada yang taf'alu. Karena fi'il mudhari ada 3. Kalau dia dari fi'il yang 3 huruf. Ada yang taf'ilu ainnya kasrah, ada yang taf'ulu ainnya dhamma, ada yang taf'alu ainnya fathah. Jelas? Ya, taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna. Ya, kemudian taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Kayak gitu. Nah ini paham ya? Langkah pertama ini, yakni terambil dari fi'il mudhari yang mukhatab. Berarti orang kedua tidak ghaib. Ini kan mukhatab ya. Ini dia. Bukan yang ghaib, bukan yang mutakallim. Berarti yang apa? Yang mukhatab. Kan itu sudah hafal. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Taf'ilu, nah ini dia. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Yang kedua, dengan membuang semua huruf mudhara'ah. Membuang semua huruf mudhara'ah. Ilu Ya, terus ya, ilan. ya. Maka dibuang semua. Ya, kita buang semua. Tidak ada yang terkecuali. Jadi kita buang ini, ya, buang. Dibuang taknya. Saya, ya, kemudian dibuang. Dibuang. Maka jadilah af'ilu, af'ilani. Nah, maka ditulis lagi di sini. Ya, biar jelas. Af'ilu, af'ilani, af'iluna. Af'ilina, af'ilani, af'ilna. Jelas? Ya, kasih lihat dulu. Ya, af'ilu, af'ilani. Ini kan sukun nih. Saya sukun. Kenapa? Karena sudah dibuang huruf taknya. Ada kan taf'ilu, taf'ilani kan bunyi kayak gini. Persis kayak gini kan. Terus yang ketiga dengan menambahkan hamzah wasol. Hamzah fil amr. Karena kenapa? Karena nggak bisa dibaca. Diperlukan huruf hamzah. Yang hamzahnya berkasrah kalau dia fi'il mudhari'nya yaf'ilu dan yaf'alu. Dan yaf'alu. Yaf'ilu dan yaf'alu. Maka hamzahnya pasti kasrah. Ya, hamzahnya kasrah. Hamzahnya kasrah. Kalau dia mudhari'nya yaf'ilu dan yaf'alu. Kalau yaf'ulu nanti hamzahnya dhamma. Kalau dari fi'il mudhari yang yaf'ulu, hamzahnya berdhamma. Ya, karena ini yaf'ilu, kan yaf'ilu ya. Dari yaf'ilu. Maka dia berarti dia kita tambah apa namanya? Hamzahnya berkasrah. Kita tambahkan hamzah yang berkasrah. Ya, maka yang ketiga adalah dengan menambahkan hamzah di awalnya. Ya, hamzah dan yang berkasrah, yang berkasrah. Ya, apabila dari mudhari ya yaf'ilu atau yaf'alu. Jelas? Apa? Ya, maka sudah tinggal dikasih aja
harusnya tulis lagi ya. Tapi nggak apa-apa kita taruh di atas saja. Maka tinggal dikasih aja. Kasih sini, kasih ini. Dan hamzahnya berkasrah. Maka jadilah if'ilu, if'ilani, if'iluna. Saya gitu kan? If'ilu, if'ilani, if'iluna, if'ilina, if'ilani, if'iluna. Yang terakhir dengan membuang semua nun. Dengan mensukunkan mufrad mudzakkar. Mensukunkan mufrad mudzakkar. Dan membuang semua nun. Berarti yang didapat Ya, kecuali nun yang akhir tidak dibuang. Nah, maka udah. Karena asalnya if'il ya, maka disukun ini. If'il, ini dibuang. Nunnya ini dibuang. Ini dibuang. Ini tidak dibuang. Maka jadi if'il, if'ila, if'ilu. Tapi ini kasih alif. Memang caranya kayak gitu. Dikasih huruf alif cara menulisnya. If'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Jadi if'il. Aman. Paham tidak? Sekarang kita ulangi lagi. Supaya paham. Ya. Ya, 4 langkah cara membuat fi'il amr. Ada 4 langkah cara membuat fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja yang maknanya perintah. Dalam bahasa Arab ada sebuah fi'il kata kerja yang maknanya adalah memerintahkan. Memerintah. Ya, seperti itu. Maka bagaimana cara pembentukan, cara pembuatannya? Dengan 4 langkah. Pertama, terambil dari fi'il mudhari yang mukhatab. Apapun mudhari'nya sama semua. Ya, misalnya istaghfara yastaghfiru. Ya, dari kata tastaghfiru itu tastaghfir berarti ya. Tastaghfiru, tastaghfironi, tastaghfir itu kalau yang lebih jauh. Ya, taruh yang 3 huruf saja lah dulu. Enggak usah yang jauh-jauh dulu ya. Karena semuanya sama. Cara membuat fi'il amr semuanya seperti ini. Enggak ada bedanya. Semuanya kayak gini. Cara membuat fi'il amr. Ya, maka jelas ya. Yaitu taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Jelas? Ya. Kemudian membuang semua huruf mudhari, yaitu huruf ta dari huruf yaitu huruf ta. Karena kan yang kalau mukhatab hurufnya ta. Semua huruf mudhari dibuang. Ya. Kenapa dibuang? Ya karena memang itu langkah kedua cara membuatnya. Maka dibuang. Ya, tadinya ada ta di sini. Semuanya maka dihapus. Maka jadilah af'ilu, af'ila. Ini kan nggak bisa dibaca nih. Kenapa nggak bisa dibaca? Karena fa fi'ilnya sukun. Ketika kita membuat fi'il mudhari dari fa'ala, maka jadi yaf'ilu, maka fa fi'ilnya sukun. Maka nggak bisa dibaca. Ketika habis setelah selesai dibuang semua huruf mudhari nggak ada yang bisa dibaca. Maka timbullah langkah yang ketiga. Datanglah langkah ketiga, yaitu menambahkan hamzah di awalnya, disebut hamzah wasol. Hamzah wasol di awalnya. Itu kamu untuk supaya bisa dibaca. Ya, yang hamzah tersebut berkasroh. Kapan itu berkasroh? Apabila dari mudhari yang yaf'ilu dan yaf'alu. Kalau dia yaf'ulu maka hamzahnya dhammah. Misalnya yaktubu jadi uktub. Karena yaf'ulu. Yang suruh jadi unsur. Yang suruh jadi unsur. Hamzahnya berdomah. Kenapa berdomah? Karena dari yaf'ulu. Kalau bahasanya yaf'ulu maka hamzahnya berdomah. Jelas? Ya, yang ketiga jelas ditambahkan huruf hamzah. Kenapa? Karena tidak bisa dibaca. Yang terakhir mensukunkan mufrad mudzakkar kan ini ya. If'ilu karena asalnya if'ilu belum disukunkan. If'ilu, if'ilani, if'iluna kan belum dibuang. Ya, if'iluna, if'ilina, if'ilani, if'ilna. Hamzah sudah diberikan. Maka langkah yang keempat mensukunkan mufrad mudzakkar dan membuang semua nun kecuali yang akhir, nun yang akhir tidak dibuang. Maka jadi
if'il. Nah, makanya jadi sukun. If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'il. Mana domir-domirnya? Ini ada domir-domirnya. Ini domir anta tersimpan di dalam if'il. Ini domir if'ila, ini alif yang mananya antuma. If'il wawu yang mananya antum. If'il huruf ya yang mananya anti. If'ila huruf alif yang mananya antuma. If'ilna huruf nun yang maknanya adalah antum. Nah, selesai. Ustaz, Ya. itu kan langkah yang ketiga kan kalau kasroh, kalau itunya mudhari'nya ya fi'lu sama ya fa'alu. Ya. Ini kan mudhari' ada banyak Ustaz. Ya. Ya, dari yaqulu, yuqilu. Itu pasti berubah kan Berubah. bahasanya. Ya. Jadi gini, ketika dibuang huruf mudhari'ah tapi dia tetap bisa dibaca, maka nggak butuh hamzah wasol. Misalnya fa'ala yufa'ilu, kan fa'nya berfathah. Maka fi'il amrnya adalah fa'il. Tidak dibutuh yang apa namanya? Yang ini tidak ada nih. Yang hamzah menambahkan hamzah nggak ada, tidak berlaku pada fi'il yang fa'ilnya tidak sukun. Pada fi'il mudhari yang tidak sukun. Contohnya fa'ala yufa'ilu. Fi'il amrnya fa'il. Kenapa gitu? Karena ketika dibuang huruf mudhari'nya tetap bisa dibaca karena fa'nya berharokat, huruf fa'nya yaitu fathah. Berarti nggak usah ditambah. Tidak ditambah hamzah. Iya, Pak. Ya, tapi yang lain semuanya sama. Hanya dari sisi hamzahnya saja. Tapi kalau yang yaqulu agar ditambahin doma jadi hamzahnya. Hamzahnya berdoma. Bukan hamzah, hamzah itu berdoma. Kalau yang pun. Jelas? Nah. Ya, seperti itu dan di sini kita jelaskan ya akan apa namanya kandungan karena sambungan domirnya. Ada yang apa namanya terkandung di dalamnya yaitu domir anta. Kalau anta itu dia terkandung jadi mustafir, tidak terlihat. Ya if'il domirnya anta. Ya if'ila alifnya itu domir dengan makna antuma. If'ilu wawu domir dengan makna antum. Kemudian timbangan fi'il amr dalam bahasa Arab ada 19 juga. Ya, sebagaimana madhi dan mudhari. Lantaran fi'il amr diambil dari mudhari. Karena mudhari ada 19, berarti fi'il amr juga ada berapa? Ada 19. Nah, fi'il mudhari ada 19. Kenapa? Karena fi'il madhi ada 19. Jadi semuanya gitu 19. Karena fi'il mudhari terbentuk dari fi'il madhi. Ya. Maka fi'il mudhari ada 19. Jika kita amr, kenapa? Karena amr terambil dari fi'il mudhari. Maka juga 19 juga kayak gitu. Ada yang seperti if'il, contohnya idrib. Udah tinggal dikasih idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Ada yang seperti uf'ul. Contohnya usyruf, muliakanlah. Ya, idrib pukulah. Dalam kau seorang kaki memukul kalau idrib. Jadi kata doroba yadribu. Berarti cara membaca gimana? Tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna. Itu hurufnya. Maka jadi adribu, adribani, adribuna, adribina, adribani, adribna. Kemudian dikasih hamzah dan hamzahnya berkasroh. Maka jadi idribu, idribani, idribuna. Kemudian terakhir disukunkan yang pertama jadi idrib. Yang lainnya dibuang nun maka jadi idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Gampang? Sama seperti kata bayak tubuh. Ya, kata ba mudhari yang tubuh. Udah mah taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna. Dibuang tanya. Jadi aktubu, aktubani, aktubuna. Dengan hamzah yang berdoma. Ya, jadi uktubu, uktubani, uktubaru terangkapnya disukunkan ke mudzakkar. Yang semua yang lain dibuang nun. Maka jadi uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubuna. Gampang kan? Dibanggang lagi Ustaz. Hah? Dibanggang lagi. Yang mana tuh? Tadi. Oh iya baik. Kemudian kata itu. Nah, yang ada rumusnya. Iya. Nah, yaitu kan kata-katanya itu kan. Ya. Ini kan rumus untuk perangkai kata itu. Ya. Membentuk. Pembentukannya, pembuatannya seperti itu. Ya kita nih kayak kalau mudhari cara bacanya kan tinggal menambahkan huruf mudhari saja dan fa-nya disukun. Memang dasarnya kayak gitu. Ya sudah misalnya fa'al jadi yafilu atau jadi yafulu tergantung wazan tergantung
mudah karena sudah kita awali dulu ya di pembahasan nomor sudah diawali dulu, maka kedepannya nanti akan lebih mudah, tidak menyulitkan lagi kayak gitu. Apa? Oh ini Ustaz, ini maksudnya nun yang akhir tuh nun yang paling akhir Iya, dari yang mukhotab panas. Itu kan bukan dibuang. di setiap kata ya. Iya, Ini baik. kayak ini kan ada if'ilani bukan nun yang itu. Bukan Enggak, yang ini yang jamak muannas. Ya. Yang jamak muannas kan dibuang. Yang akhir dari mukhotab Iya, maksudnya. akhir mukhatab tidak dibuang. Nun yang terakhir. Ya, dia membuang semua nun kecuali nun yang terakhir dan terakhir dia bukan dibuang. Jadi nun terakhir dari setiap kata. Enggak, kalau ini kan semuanya dibuang ya, nun yang terakhir nun yang terakhir itu nggak dibuang. Tahu Mas Adi? Yang mana? Kau bingung? Coba depan. Bingungnya gimana? Gimana? Coba gimana? Jadi ya Sebenarnya terlalu bagus. yang kayak intip terus jadi yang ribu bisa berubah. Oh iya. Nah, jadi gini, yang sedang kita bahas adalah fi'il amr. Artinya apa? Kita sedang membahas tentang domir-domir ya. Bahwasanya domir itu, yakni pembagian yang ketiga adalah domir rafa' muttasil. Domir rafa' muttasil artinya domir rafa' muttasil, domir rafa' muttasil adalah domir yang hukum itu bersambung dengan fi'il dan dia sebagai pelakunya. Itu domir rafa' muttasil. Jelas? Yang dimaksud dengan domir rafa' muttasil adalah domir yang hukum itu bersambung dengan fi'il dan dia sebagai pelakunya, sebagai yang melakukan pekerjaannya. Contoh, misalnya pada fi'il madhi, misalnya fa'ala. Nah, maka di kata fa'ala itu mengandung domir huwa dan huwanya itu adalah pelakunya, berarti dia telah berbuat. Ya. Nah, itu dia. Dan nah, Jadi itu yang berubah itu pas ya, perubahan itu. ya makanya nah dulu Iya. supaya nyambung. Yang kedua kan mudhari, ya berarti madhi menulis dengan nggak ada masalah ya. Fi'il madhi menulis dengan ada masalah, nggak ada ya. Fi'il madhi itu kata-kata yang lampau. Pokoknya di seluruh fi'il madhi itu terkandung domir-domir huwa umahum. Baik fi'il madhi, mudhari maupun amr, dia mengandung domir yang sudah kita pelajari. Khusus pada fi'il amr dia hanya mengandung domir mukhatab saja. Kenapa? Karena cara membuatnya dari fi'il mudhari mukhatab. Ini khusus fi'il amr. Kalau yang madhi mudhari semuanya ada. Yang ghaib ada, yang mukhatab ada, yang mutakalim ada. Ya, yaf'ilu, yaf'ilan, ya sampai af'ilu, naf'ilu, berarti kan semua lengkap. Sedangkan di fi'il amr itu ya kandungan yang ada pada fi'il amr hanya fi'il mudhari yang mukhatab saja. Kenapa? Karena kan dia terambil dari fi'il mudhari, cara membuatnya terambil dari mudhari. Kayak itu. Jelas tidak? Karena kata perintah itu tadi. Iya, Saya diajak ngobrol. Iya. Sekarang yang ditanyakan sama Mas tadi, ya bingung antara iya diriku jadi apa? Jadi ada yang berubahnya apa? Yang berubah-berubah itu. Iya, itu kan tasrif fi'il mudhari. Ya diribu, ya diribani, ya diribun itu kan ghaib. Ya diribu, ya diribani, ya diribuna, tadribu, tadribani, ya diribun. Ini kan ghaib ya. Yang sini gitu. Dari sini sebenarnya dari yang ilmu zaman itu tadi saya pakai doroba, kalau ini kan pakai fa'ala. Nah bisa masukkan misalnya ke contoh fi'il. Kan ini tadi sudah dibaca di sini. Ini timbangannya nih bisa dipakai sama kata apa aja. Gitu. Tapi nanti jadi gini, akhirnya jadi itu yang ini semua. Ini kan fa'ala kan basicnya. Kalau misalkan doroba jadi yang beribu, yang beribani, yang Gila aja, ya. itu bisa dipakai itu. Hah? Kemiskinan itu. Mudoroba tuh ini hurufnya ya. Mudoroah. Mudoroba itu ya. Ya, kan sudah dibahas ya, ta, hamzah dan nun 4. Oh iya itu. Itu Kata dorobanya itu dari bahasa Arab, kata kerja. Oh iya, kata bahasa Arab dari sananya. Dari sana. Doro berarti memukul. Itu mufradat kan? Kata dasarnya intrik terus tambah berdoa Itu doroba justru. Doro bahasa Dasarnya dasar. itu berubah. Doroba jadi tambah sendiri ya 1000. Jadi 1000. Ah. Tapi yang berubah itu bisa macam. Kenapa jadi idrib itu maksudnya? Ya karena itu tadi pembentukan cara membuat dibuat dari mudhari yang mukhatab. Kayak rumus kan? Iya, rumus yang tadi. Asal kenapa jadi idrib itu? Yang terkira ya tadribu, tadribani, tadribu. Dibani, jadi bulan. Iya. Benar. Terus mau pakai apalagi Ustaz zaman jelasan misalnya. Ya, isu berarti isu ya isu ya bisa nih ya isu. Nah, Itu. Kalau hurufnya sampingnya itu kan ya gimana ya ada contohnya gitu jadi Kata apa misalkan menulis. kata apa yang tubuh tapi itu bacanya yang tubuh beda bacanya Yang sama apa Ustaz? Hah? Yang sama Yang sama misalnya yang silu Ya
silu. mencuci. Silu ya silang. Ya nanti kita akan nanti ada juga pembahasan nanti ada. Ini Anda cepatkan saja karena terkait dengan nanti tadi si Mas Tohir nanya, ya seperti itu makanya nanti. Makanya yang itu Ustaz yang Jawaban apa? Ya, yang ya hurufnya apa aja tadi? Ya huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah tempat iya, Ya. ta, Maka. ya, ta, hamzah, Hamzah ya. dan nun. Ini huruf Huruf mudhari'ah. Huruf untuk membentuk fi'il apa? Fi'il mudhari'. Namanya fi'il mudhari'. membentuk Iya, fi'il mudhari'. Huruf-huruf untuk membentuk fi'il lagi. Itu kan huruf. depannya bisa dibaca. Iya. Ya. Merubah itu kan alif atau Iya, beda dari fa'ala jadi ya fi'il ya huruf mudhari'ah. Ya, Ya, kalau ya itu khusus untuk goib. ya, Ya, itu untuk bentuk yang goib untuk orang yang ketiga. Sudah terbuka? Agak terbuka. Tapi tadi kan ada contoh lagi itu kan mukhatab ya. Yang ini kan yang apa? Yang keduanya yang tadi yang cuma ada 6 ini kan dibagi. Iya, ini harus Nah, tadi kan Ustaz ngomong yang ini yang kalau timbangannya yang 10 bisa juga dipakai itu. bisa semuanya. Itu yang 10 itu nggak termasuk yang ini yang mukhatab itu nggak termasuk. Ya ada juga kan yang dia perlu kan ada 14 juga. Ini pembagian itu Sama aja. begini juga. Sama aja. Tapi dia udah masuk semuanya. Semuanya Bisa kayak gini, gitu. gini. Itu kan asasnya itu asas. Iya, Ini kan dibagi ini. Nah ini semua bisa dipakai ini. Bisa asas. Cuman ngikuti nggak kayak gitu. Ngikuti mudhari'nya. Iya, tadi kan goib dan goib mukhatab gitu kan. Berarti kalau ya fulani itu Iya kayak gitu. Ya fulani, ya fuluna, tafulu, tafulani, ya fulna, tafulu. Nah itu Ustaz. Gimana? Yang kasrah ada empat juga ya Ustaz ya? Apa Yang untuk Mudhari'. nah, itu yang Ya, fi'il mudhari' kalau dia berasal dari fi'il madhi yang 3 huruf, dia ada 3 fi'il mudhari'. Ada yaf'ilu, ada yaf'alu, ada yaf'ulu. Ana ulangi, ada yaf'ilu, ada yaf'ilu, yaf'ulu sama yaf'alu 3. Itu kalau dia dari fi'il yang 3 dari fi'il madhi yang 3 huruf, misalnya fa'ala. Fi'il madhi yang 3 huruf pun ada 3 juga. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Nah, itu bahasa kita. Emang ilmu saraf kayak gitu. Emang ilmu saraf itu lebih mudah daripada ilmu nahu. Tapi ada orang bilang ilmu saraf itu sempurna. Kalau menurut anak ya, menurut anak ilmu saraf itu lebih mudah. berarti kalau fa'ilah juga fa'ilah Sama fa'ila, fa'ilu, fa'ilat. Dan samia itu pasti bacanya samia. Nggak ada samaan, nggak ada. Oh, iya. Karena wazannya fa'ila. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga fa'ula. Ya. Dan fi'il mudhari juga ada 3, ada yaf'ilu, ada yaf'ulu, ada yaf'alu. Dan fi'il mudhari itu sudah masing-masing. Kayak gitu. Gampang kan? Hah? Gampang. Boleh yang tiga-tiganya. Mudhari ada 3. Ya, benar ada 3. Ada yaf'ilu, ada yaf'ulu, ada yaf'alu. Yang berasal dari 3 huruf ya ini. Fi'il madhinya 3 huruf. Nanti ada fi'il madhi yang lebih dari 3 huruf. Sebenarnya nanti juga akan sampai juga. Nanti akan sampai. Karena kita masih belajar domain di sana. Tapi karena dikaitkan dengan macam-macam fi'ilnya, maka jadi sekali dibahas. Kami diberikan pembahasan lebih lanjutnya bahwasanya fi'il madhi ada 19 jadi ya sudah ikut dibahas juga akhirnya terbahas juga seperti itu. Jadi, maka selesai ya, sudah selesai pembahasan kita sampai terakhir tiap-tiap satu daripada fi'il amr itu bertasydid 6, berarti semuanya 6. Ya misalnya idrib ya 6, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Usruf, usrufa, usrufu, usrufi, usrufa, usrufna.
If'al, iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftaha. Semua gitu. Ya, berarti 19 dikali 6. Ya, seperti itu. Ya, adapun yang if'al contohnya ifmarra dan if'al contohnya isfarra itu amalnya sama rupa dengan madinya, yang nanti juga akan dibahas. Karena memang seperti itu. Ya, nanti akan kita bahas pada babnya. Kalau Anda bahas sekarang, khawatir langsung nggak paham. Ya, nanti aja pada ketika sudah masuk ke babnya. Yang ifmarra, kenapa fi'il madinya sama rupa dengan fi'il amalnya? Fi'il amalnya sama rupa dengan fi'il madinya. Yang ini juga isfarra. Itu fi'il amal juga. Dan fi'il madinya pun seperti itu. Nanti akan kita bahas pada babnya. Insyaallah. Jelas? Nah, berarti sudah selesai. Ya, damir rafa muttasil dengan fi'il amr. Selanjutnya nanti mendatang damir muttasil dengan fi'il